Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Fatih Akil Muslim dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Konsep aglomerasi memang sedang menjadi bahasan yang menarik di Kota Solo. Konsep ini bahkan terus digaungkan oleh Kamar Dagang Industri, yaitu Kadin Surakarta. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ferry Septia Indrianto. Beliau adalah Ketua Kadin Kota Surakarta. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, kabar sehat ya Pak Ferry? Sehat. Kita langsung bahas intinya aja Pak. Yeah. Yang selama ini kan saya scroll di Instagram dan lain-lain, Kadin itu kontennya selalu soal aglomerasi. Apa sih Pak sebenarnya aglomerasi itu? Terima kasih atas waktunya. Pertama, memang aglomerasi ini di Kota Solo sudah menjadi sebuah disrupsi ya. Mengingat bahwa Kota Solo sekarang lahan sudah hampir habis, dan saat ini status Kota Solo di mata masyarakat nasional maupun dunia, brand image-nya sudah sangat meningkat. Program Pak Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dengan segala rupa event nasional, internasional itu sudah ditumpahkan di Kota Solo. Dan secara progres kita lihat awalnya adalah Kota Solo dirujuk sebagai pusat kegiatan nasional, dampak daripada 17 prioritas itu. Kemudian yang kedua berprogres lagi, Solo sekarang sudah dirujuk akan menjadi satu kota metropolitan baru di Jawa Tengah. Artinya untuk aglomerasi ini kalau kami lihat secara Kadin Pak, itu bahwasannya lahannya sudah habis sehingga kita harus menjawab ketidakpastian ke depan melalui pembangunan. Program pembangunan ke depan di Kota Solo. Maka aglomerasi sangat menjadi urgen dan harus diselesaikan sekarang ini. Untuk bahasa yang lebih sederhana supaya pemerintah lebih masyarakat yang lihat lebih tahu aglomerasi nanti konsepnya seperti apa? Apakah Solo sebagai senternya terus kemudian daerah penyangga sebagai pembantu atau seperti apa? Jadi kalau bicara aglomerasi ya, awalnya aglomerasi ini kalau kita lihat dari sejarah itu dikenal di dunia kedokteran. Itu gara-gara ada bintik-bintik di paru-paru, aglomerate gitu kan. Terus kemudian di bidang geografi itu persebaran dari hubungan bermasyarakat. Artinya hubungan bermasyarakat itu nggak ada batasan. Semua merekat oleh karena saling membutuhkan dan memori historis yang sebelumnya gitu, dan kebutuhan ke depan yang next-nya kan gitu. Kemudian aglomerasi ini juga berhubungan juga dengan industri dan pertumbuhan ekonomi. Artinya ada 3 kata kuncinya, geografi, pertumbuhan ekonomi, dan industri. Disinilah kita lihat bahwasanya aglomerasi ini pasti akan terjadi di semua kota, di semua wilayah pada suatu waktu tertentu. Tergantung ketika lahannya sudah habis dan posisi seperti Kota Solo, pertumbuhan ekonomi tinggi. Kota Solo juga sekarang dilihat sebagai kota yang akan menjadi metropolitan baru. Dan brand image Kota Solo sudah sangat tinggi. Ini pasti akan mengalami atau dimensi aglomerasi akan dirasakan betul. Sehingga kami melihat dalam nanti di rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah, itu kan juga upaya pemerintah melalui pemilu serentak ini kan tujuannya supaya sinkron. Dari presiden sampai gubernur sampai kepala daerah, di bupati maupun wali kota. Disinilah sinkronisasi harus kita lakukan demi menjawab seperti ini masalah aglomerasi ini kan gitu. Sehingga disrupsi yang kita rasakan di Kota Solo ini sudah di depan mata. Oleh karena itu kita melalui Kadin kita gaungkan secara maksimal. Karena kalau enggak ya kita akan nggak bisa melewati tahapan yang berat depannya. Yang dilihat dari Kadin untuk potensi Solo Raya yang bisa disinergikan atau mungkin bisa disinkronkan dengan aglomerasi itu apa aja Pak? Kalau bicara aglomerasi banyak hal ya. Tapi kalau kita urutkannya dari hal yang paling mudah, kita pasti bicara melalui pintu pariwisata. Kemudian kita bicara melalui pintu investasi. Karena 2 hal ini secara substansi dan konteks di Kota Solo dan Solo Raya itu sangat saling mendukung gitu kan. Apalagi Solo Raya ini the heart of Java, spirit of Java di Solo Raya. Sehingga harapannya melalui pintu-pintu ini bisa kita kembangkan kolaborasi, kerjasama, dan sinergi dengan Solo dan sekitarnya.
mungkin sedikit ke belakang, jadi terkait yang telah terjadi sekarang, investasi dan pariwisata yang terjadi sekarang ini di Solo Raya, apakah memang selama ini hanya baru terpusat di Solo atau seperti apa menurut pandangan Kadin? Jadi kalau investasi sekali lagi kita, bangsa ini kan selalu berhubungan dengan daya saing. Ya. Daya saing selalu berhubungan dengan competitiveness. Sehingga di kota kita harus menghadirkan itu. Bandingkan dengan negara Cina, ya, tentang investasi. Investor disiapkan lahannya oleh pemerintah, SDM labor disiapkan oleh pemerintah, diatur semua sedemikian rupa sehingga kompetitifnya dapat. Itulah yang harus kita gaungkan dari Kadin. Yuk kita bareng-bareng, kita harus meningkatkan daya saing supaya competitiveness kita juga terjadi. Sehingga aglomerasi ini adalah upaya untuk mewujudkan efisiensi dalam rangka kompetitif tadi. Jadi bisa dikatakan memaksimalkan, mengefisiensi dari Solo Raya supaya lebih kompetitif dengan daerah-daerah yang lain seperti itu, Pak. Betul. Ya, langkah yang sudah dilaksanakan oleh Kadin untuk di awal-awal ini terkait konsep aglomerasi ini apa yang sudah dilakukan, Pak Ferry? Di acara kita kemarin waktu closing Solo Green yang ke-10, kita juga sudah membuat MOU di depan Pak Wali, Mas Gibran, kemudian ada Pak Menteri Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata, bahwa secara sisi stakeholder dunia usaha kita sudah siap untuk melakukan kolaborasi. Kan kalau kita dunia usaha harus mengikuti pemerintah setempat, kan itu. Tapi secara kita dengan Kadin Solo Raya kita sudah sepakat untuk kita bergerak bersama. Kadin Solo Raya. Yang kedua, ya sepakat yang kedua, saya juga inisiasi kita membuat kajian. Saya dengan Universitas UNS saat ini sedang berproses, harapannya sebentar lagi jadi supaya secara nilai-nilai ekonomi dampak dari aglomerasi bisa dibaca, angka-angkanya berapa. Karena aglomerasi sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, berhubungan dengan lapangan pekerjaan, berhubungan dengan supply chain produk, gitu kan. Kan gitu. Artinya untuk menggerakkan ekonomi, supaya konsep aglomerasi seperti gunung es mencair, dari atas mencair ke bawah, nyamping. Nah, inilah yang kita buatkan airan-airan ini supaya semuanya mengalir. Nyeli di semuanya gitu. Tadi kan disampaikan konsepnya seperti gunung es, jadi ada puncak terus mengalir di kanan kiri. Apakah ini berarti Kota Solo nanti bakal menjadi leadernya dan daerah lain sebagai penyangganya atau seperti apa konsepnya? Atau tidak seperti itu, Pak Ferry? Kalau saya melihat Kota Solo ini memang secara brand image saat ini kebetulan sedang luar biasa baiknya, baik di mata nasional maupun internasional. Sehingga secara marketing untuk menjual investasi Solo Raya akan lebih mudah dibanding Solo Raya lainnya, kan gitu. Nah, untuk posisinya saat ini menurut saya Kota Solo juga sebagai kota konsumen, bagian dari kota tersier, bukan kota produsen. Kalau produsen di Solo Rayanya, sehingga konsep seperti itu harus kita gaungkan mulai sekarang agar ke depan itu penyebaran itu bisa lebih efisien. Tujuan akhirnya adalah menciptakan daya saing dan kompetitif. Ya, jadi bisa dikatakan nanti dijadikan Solo sebagai brand besarnya Solo gitu, Solo Raya. Solo Raya ya, itu monggo itu pemerintah lah. Pemerintah nanti konsepnya pemerintah. Betul. Untuk selama ini jadi tadi yang disampaikan sudah bekerja sama dengan akademisi, pemerintah dan juga pemerintah di sekitarnya juga sudah diadakan pendekatan oleh Kadin atau seperti apa, Pak? Sudah. Kemarin kan kita dalam kajian kan kita juga ada pertemuan-pertemuan ya. Kita ada DPN MPSPT Solo Raya, kemudian kita ada Bapeda juga Solo Raya hadir. Dan mereka juga menyampaikan kalau mereka mungkin secara dimensi mengalaminya belum mengalami. Kalau Kota Solo kita sangat mengalami. Sehingga untuk menata Kota Solo ke depan lebih punya tantangan lebih tinggi. Karena lahan terbatas, pemanfaatnya harus maksimal dan berdampak secara luas. Sehingga saat ini kita melalui kajian-kajian ini kita sudah beberapa kali kita bertemuan dan harapannya saat ini sih sementara ya di level-level Bapeda itu udah oke. DPN MPSPT juga udah oke. Waktu kita kemarin Solo Green juga kita mengadakan satu event namanya Gerbek Investasi. Gerbek Investasi. Itu bareng dengan Kementerian Investasi dan BKPM. Dan kita mengundang Solo Raya dan Jawa Tengah. Provinsi dan Solo Raya semua. Dan positif semua. Karena kita melihat, kita mengingat bahwasanya kita belajar dari sejarah ya kemarin ya. Bahwa Indonesia ini terlalu banyak melakukan sesuatu hal yang tidak efisien. Tidak efisien. Ya gara-gara apa? Nggak sinkron. Nggak sinkron.
kan dampak dari nggak sinkron ternyata besar kan kalau dirupiahkan. Iya kan? Ya. Seperti itulah yang harus kita mau belajar dan memperbaiki ke depan. Ya, tadi kan disampaikan di negeri ini banyak yang sesuatu yang nggak sinkron. Kita kan Ya. tahu bahwa di Solo pariwisatanya maju, terus publikasi dan event-event juga banyak. Tapi kan kesannya kalau saya baca di medsos itu kesannya daerah-daerah yang lain itu tidak menikmati perkembangan yang ada di Solo. Apakah aglomerasi ini untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu? Harus, Pak? Nanti ke depan semua harus bareng-bareng. Kita harus punya peta. Kalau saya di Kadin, kita sedang menyiapkan kajian itu namanya peta menuju aglomerasi Solo Raya. Sehingga secara kerjasama B2B-nya jelas, terus nanti mau menyasar apa dulu, terus sebaiknya kita poin apa dulu yang kita harus ambil gitu kan, supaya tadi efisiensi dan kemudian menciptakan daya saing yang lebih baik. Begitu. Jadi Kadin menyiapkan peta melalui kajiannya, melalui kajiannya. Dan kan disampaikan bahwa stakeholder di Solo Raya sekitar ya rumah tadi di Jajaran Bapeda sudah oke terkait ini. Lantas apa langkah-langkah yang mereka harus lakukan di awal-awal ini terkait konsep aglomerasi ini, Pak Ferry? Memang sementara kita akui ya, kita sedang memanfaatkan masa-masa di pilkada ini agar para teman-teman yang sedang menjejaki untuk masuk ke wilayah politik itu melihat masalah dengan gamblang. Supaya tidak hanya bicara tentang elektoral, tetapi program ke depan gitu kan. Apalagi tentang aglomerasi ini. Ingat bahwa pemilu serentak itu diputuskan pemerintah pusat dengan segala risiko dan konsekuensinya. Tujuannya untuk sinkron. Nah, kalau pilkada nanti ke depan ini tidak dibawa program yang sinkron, lah kan jadi nggak nyambung lagi nanti. Nah, kita ingatkanlah melalui Kadin Surakarta ini. Jadi diharapkan nanti setiap daerah itu sinkron dan satu visi dalam konsep aglomerasi ini. Iya, betul. Supaya efisien. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang kan pemerintahan daerah tentu punya semacam ego sektoral. Itu apakah yang selama ini terjadi di Kota Solo Raya yang membuat ini terus merupakan salah satu tantangannya, Pak Ferry? Jadi memang demokrasi di Indonesia ya, otonomi daerah itu kami lihat secara dunia usaha itu tidak memberikan keuntungan untuk kami. Memang dikotominya di situ, dampak daripada demokrasi itu. Sehingga dalam rangka pembangunan, kita bicara hakikatnya adalah upaya untuk menjawab ketidakpastian di depan. Sehingga dalam kontestasi yang saat ini ada di pilkada itu, kita ingin menyampaikan gagasan-gagasan secara viral. Ya, jadi Kadin memanfaatkan ini untuk menitipkan insya Allah ke pimpinan daerah yang di pilkada ini. Siapa tahu mereka sinkron kan jadi terwujud. Tadi kan disampaikan bahwa pintu masuknya itu adalah pariwisata dan investasi. Apakah nanti ketika konsep aglomerasi ini dilakukan, pembangunan juga ikut merambah ke Solo Raya? Pasti Pak. Pasti karena di situ ketika nanti sudah bayangan saya ketika sudah titik sepakat tentang aglomerasi ini, kemudian status Kota Solo oleh Bappenas resmi sebagai metropolitan, maka pola pembangunan, pola persebaran urbannya gitu, pola juga produsen, konsumen, sebaran produknya dari raw material kepada produsen dan konsumen itu akan berubah. Dan pasti akan lebih sinkron, sehingga dampaknya ke semuanya, termasuk PAD Solo Raya. PAD Solo Raya. Iya. Jadi harapannya PAD Solo Raya juga meningkat semua ya bareng-bareng. Harus meningkat bareng-bareng. Untuk selama ini Pak, terkait konsep ini, apakah yang menjadi halangan atau tantangan yang paling sulit terkait konsep ini itu apa Pak awal-awal ini? Sebenarnya tinggal bagaimana kita menyampaikan agar mewujudkan mutual understanding ya, pemahaman yang sama. Itu aja sih tantangannya. Pemahaman yang sama itu belum didapat. Karena belum ada yang sudah mengalami, ada yang belum mengalami. Nah, Kota Solo sudah mengalami depan mata. Sehingga mutual understanding seyogianya kami Kadin sadar itu bahwa yang mengalami kita, maka kita bersuara untuk Kadin Solo Raya. Demikian. Jadi supaya mereka juga paham. Ya, satu visi. Karena pada suatu saat nanti mereka juga akan mengalami, ya kan? Ya. Lantas apa langkah-langkah awal yang telah dilakukan Kadin supaya yang tadi yang belum mengalami tentu supaya bisa
tahu terkait pentingnya aglomerasi ini, apa yang sudah dilakukan Kadin, Pak, Solo terutama Tadi dalam rangka kita membahas kajian, kita juga mengundang stakeholder Solo Raya, supaya kita saling bertukar pikiran, ya kan, insight-nya seperti apa, tantangannya apa sih harapan Anda gitu, harapan kita juga apa sih, tantanganmu apa sih gitu, sehingga kita di situ untuk menciptakan mutual understanding itu. Nah, itu melalui kajian-kajian yang sedang kita proses ini. Ya, semoga insya Allah di awal bulan depan lah, atau pertengahan bulan ini sudah bisa selesai, sudah bisa kita publish ke masyarakat. Lantas apa respon dari Kadin yang tadi Solo Raya di luar Solo Raya itu, apakah ada yang resisten terkait konsep ini atau positif semua? Menunggu. Justru menunggu hal ini. Ya. Kita semua dunia usaha menunggu agar pemerintah itu, yuk kita bareng-bareng. Aglomerasi ini adalah kebutuhan bersama, bukan untuk saling menang, saling kalah, tidak. Kebutuhan bersama. Ya, tadi kan kita tahu bahwa potensi lah pintu utamanya salah satunya adalah pariwisata. Ya. Kita kan tahu bahwa Solo itu ya luasnya hanya segitu, dan Solo Raya itu luas. Apakah aglomerasi ini dapat nanti efeknya juga memajukan pariwisata di sekitar Solo Raya? Pasti. Kan paket wisata yang berkelanjutan di Solo Raya ini masih kalah jauh. Ya. Dengan Bali katakan, dengan Jogja yang masih kalah jauh. Kita untuk membangun sebuah paket wisata yang berkelanjutan itu perlu tatarannya bukan hanya B2B, Pak, jadi B2G, bahkan G2G, gitu kan. Nah, supaya lebih tertata baik, terkelola baik kan perlu G2G. Ya. Dalam konsep Solo Raya kan udah clear itu. Udah clear. Kan gitu ya. Supaya nanti paket wisata itu yang utama di mana, kemudian kayak kita ke negara-negara lain lah, saya pengalaman di Thailand itu keren sekali. Walaupun menurut saya biasa-biasa aja sebenarnya. Kita jauh lebih bagus loh. Tinggal kita ngemasnya aja nanti. Bagaimana kita menciptain kolaborasi tadi. Solo Raya itu. Solo Raya dari government akan lebih baik tentunya. Betul. Jadi apakah mungkin nanti ketika aglomerasi ini terwujud, Solo itu bisa kayak pariwisata Jogja dan Bali, jadi bahkan Karanganyar ngaku Solo juga gak apa-apa, jadi satu wisata seperti itu. Bisa lebih, Pak. Bisa lebih. Saya optimis bisa lebih. Saya optimis. Dan potensi itu harus kita gali. Ya. Kalau tadi kan menyampaikan bahwa di Solo itu selain lahannya juga terbatas, semua telah habis. Sebenarnya apakah masih ada kemungkinan untuk Solo digali lagi untuk mensukseskan konsep aglomerasi ini? Mungkin potensi wisata apa yang belum dinaikkan menurut Kadin? Ya, kan beberapa yang mungkin paling penting adalah Keraton Kasunanan Surakarta ya. Saya ingatkan juga ke kita semua bahwa Keraton Kasunanan adalah identitas real kota Solo. Artinya untuk kita menyelesaikan revitalisasinya, pengembangannya itu jika berhasil maka resonansinya bukan di kota Solo. Ya. Karena sekali lagi Keraton Kasunanan adalah kerajaan Mataram Islam. Ya kan? Denutnya di pertama kali pemerintahan Indonesia ada di situ. Ya, saya cuman itu yang harus kita angkat. Sehingga konsep Solo Raya, pariwisata, ya saya yakin akan lebih optimal. Bayangkan loh Mas, kalau di keraton itu kita buat perjalanan wisata malam, kalau sudah direvitalisasi ya, nggak ada kendaraan jalan kaki di situ, itu udah mancanegara kan pasti akan melirik. Dan saya yakin tidak bisa kota Solo sendiri. Ayo kita Solo Raya. Setelah kunjungan di keraton, terus Mangkunegaran, keliling kota Solo, paket ke Karanganyar, dan seterusnya. Dan itu harus digagas tataran G2G. Dan yang paling tepat ya di Solo Raya ini. Kan nggak optimal kan? Nggak optimal, ya. Sekarang nggak optimal. Solo berjalan sendiri, daerah lain berjalan sendiri, seperti itu. Jadi efisiensi nggak efisien. Tadi kan disampaikan bahwa konsep aglomerasi salah satunya latar geografis maupun historis. Jadi mungkin bisa disinergikan menurut Kadin antara historis Mataram kuno terkait Solo Raya itu mungkin bisa dikemas. Ya kan kita perlu mengingat ya bahwa belajar jas merah. Kita pengen maju ke depan ya kita harus lihat sejarah dulu seperti apa. Dan saya kira relevan lah ternyata di kota Solo saat ini ya kita harus diingatkan kerajaan Mataram Islam dulu di kota Solo. Artinya dulu satu kesatuan wilayah dan sangat maju. Gitu kan. Sehingga dari fakta historis tidak ada yang nggak relevan. Semua pasti terpenuhi. Itu. Tinggal kita saat ini sejarah sudah terpenuhi. Saat ini kita harus sama-sama memiliki visi yang sama, kepahaman yang sama, terus kita tujuan ke depan juga mau kemana, kita harus sama.
Iya, berarti bisa dikatakan aglomerasi ini bukan ujuk-ujuk, historinya juga ada. Iya, betul. Menarik sekali Pak Ferry, tapi kita harus break sejenak untuk komersial break. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali perbincangan kita tentang konsep aglomerasi Solo Raya. Namun kita harus rehat sejenak, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini kita masih ngobrol bersama dengan Bapak Ferry Septa Indrianto dari Ketua Kadin Surakarta, masih membahas soal konsep aglomerasi Solo Raya. Ke Pak Ferry, tadi kan disampaikan bahwa aglomerasi salah satu sinergi untuk Solo Raya supaya lebih efisien dan efektif ketika bergerak dalam terutama dalam perekonomian. Tentunya akan melibatkan banyak pihak dan akan melibatkan banyak orang. Bagaimana dari Kadin itu mensinergikan atau menggandeng pemuda-pemuda tentunya bisa dikerahkan. Bagaimana yang dilakukan Kadin terkait nanti kebutuhan banyak orang ini terkait aglomerasi? Ya, terima kasih. Kalau kami lihat bahwa semua sumber daya itu adalah alat. Sarana untuk menggerakkan itu adalah yang kita miliki di lokal kita ini. Sehingga dalam aglomerasi itu tentunya sekali lagi prosesnya adalah no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal dalam setiap proses dan mekanismenya. Apa adanya sumber daya itulah yang kita miliki, sehingga kita harus menggerakkan, upayakan mereka menjadi lead di situ. Ketika mereka tidak mampu atau kita memiliki terbatas di situ, oke, kita membuka partnership, kemitraan, sehingga secara proses mekanisme semua berproses, semua dilibatkan. Ya, keterlibatan inilah menjadi indikator yang paling penting suksesan dalam sebuah pembangunan, apalagi dalam aglomerasi tadi. Sehingga dalam aglomerasi ini pembangunan adalah tujuannya untuk pemerataan, tentang bagaimana sebaran pemerataan itu terjadi di Solo Raya. Kesenjangan sosial juga akan semakin ditekan, kan gitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka banyak. Artinya untuk memasukkan investasi di kota Solo Raya akan lebih mudah. Sekali lagi ini yang baru mengalami kota Solo. Demikian Mas. Tadi kan disampaikan yang baru mengalami kota Solo karena keterbatasan lahan, maka konsep ini urgent nanti kedepannya juga Solo Raya juga bakal merasakan. Jadi selama ini kan kota Solo kita kenal bahwa sebagai kota market dan suplai, itu kemungkinan nanti konsep segala beran untuk daerah-daerah sekitarnya. Lantas ketika kota Solo hanya sebagai market, apa yang didapatkan kota Solo tentang terkait aglomerasi? Kan produksinya tentunya bakal ada di luar Solo. Ya, apa betul yang didapatkan kota Solo nantinya? Nah ini mungkin next step ya, setelah mutual understanding tadi, kesamaan pemahaman yang sama ini terjadi dulu di kota Solo Raya ya, para pemangku kepentingannya. Kemudian kalau sudah mencapai titik itu, saya pikir mudah. Karena semua sudah tercerahkan. Ya. Dan saya yakin kok tidak hanya kota Solo, kota-kota yang lain ketika sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang seperti kota Solo ini, pasti akan berbicara ini tentang aglomerasi ini. Karena kalau enggak pemekaran wilayah. Pemekaran kan, wilayah, gitu kan. Ya, sehingga sekali lagi pertumbuhan ekonomi yang seperti gunung es mencair itu harus digagas dan disamakan visi dengan sekitarnya. Tujuannya adalah jangan sampai gunung es ini nggak mencair, kan sayang. Momentum ini kan sayang. Apalagi yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat tepat, pemilu serentak dan seterusnya. Tujuan untuk sinkron. Sehingga saat ini untuk kota Solo saya lihat sudah sangat urgent dan disrupsi kan bisa disebabkan oleh banyak hal ya, alam. Manusia, inovasi itu sendiri, dan saat ini adalah tentang batas wilayah. Ya, tadi kan disampaikan selain pariwisata, pintu masuk aglomerasi itu adalah investasi, Pak. Dalam investasi tentunya, apakah nanti bakal penduduk sekitar atau masyarakat lokal itu sebagai penonton di investasi itu, ataukah dalam konsep aglomerasi akan juga ikut terlibat di dalamnya? Ya, dalam kajian kita sudah kita kita tentukan ya ketentuan daripada aglomerasi tadi. Ketika butuh lahan yang besar, kota Solo tidak ada, maka akan dilempar ke Solo Raya. Dan pasti yang Solo Raya akan menerima pembangunan itu sendiri. Infrastruktur juga akan meningkat dengan sendirinya.
Terus pertumbuhan kegiatan ekonomi yang lainnya juga akan meningkat sejalan dengan investasi itu sendiri. Dan yang paling penting, lapangan pekerjaan sekitarnya juga pasti akan terbuka lebar untuk wilayah Solo Raya itu. Nah, kemudian Kota Solo akan dapat apa? Kan itulah yang harus kita kita obrolkan bersama, kita buat mutual understanding secara Solo Raya. Ya, mungkin sedikit ke belakang. Kalau menurut pandangan Kadin, apakah di sekitar Solo Raya itu lapangan pekerjaan dengan jumlah yang membutuhkan pekerjaan itu kurang berimbang, maka aglomerasi itu sesuatu yang urgent dan harus dikembangkan, Pak? Yeah. Upaya pemerintah seperti untuk kita menyelesaikan bonus demografi, kan banyak hal ya, yang sekarang ini kan banyak angkatan kerja yang sudah siap kerja, apalagi bonus demografi sudah di depan mata. Apabila nggak kita selesaikan tentang aglomerasi ini, dampaknya juga akan membahayakan untuk kesenjangan sosial tadi. Karena tidak ada lapangan pekerjaan yang bertumbuh selaras dengan kesiapan angkatan kerja tadi. Sehingga di sini saya menyatakan bahwa disrupsi itu dari depan mata. Sekali lagi, investasi mau masuk, semua terhenti, semua bertahan menunggu ini semua selesai kan gitu ya. Saya pikir kalau semua orang sudah mendapatkan pencerahan yang sama, saya pikir akan sama kok. Ya, mungkin supaya masyarakat juga lebih tahu dan satu frekuensi terkait konsep aglomerasi, apakah ada sukses story atau mungkin langkah-langkah yang sebelumnya sudah ingin ditempuh terkait aglomerasi ini di tempat-tempat lain dari kajian-kajian yang dilakukan Kadin? Saya lebih bicara pemahaman saya ya, bahwa negara lain yang demokrasi seperti Indonesia cuma Indonesia. Di dunia ini nggak ada. Sedemokrasi se-Indonesia, cuma Indonesia paling demokrasi. Bahkan pola demokrasi ini kadang-kala tidak inline ya antara pemilihan presiden, gubernur dan kemudian pilkada. Apalagi ada otonomi daerah. Nah, ini yang terjadi hal kayak gini cuma di Indonesia. Sehingga terus yang kedua, yang mengalami di Indonesia seperti Kota Solo mana kan nggak ada. Cuman Kota Solo. Jadi unik ya. Yang uniknya di situ. Oleh karena itu disrupsi untuk Kota Solo saat ini isu paling tinggi menurut kami adalah aglomerasi. Maka dari itu harus segera sebisa mungkin bisa segera Lantas apa yang telah dilaksanakan Kadin terkait contoh proyek-proyek konkret terkait konsep aglomerasi ini? Kemarin kan saya scroll di Instagram itu ada heli tour, itu apa mungkin bagian dari terobosan-terobosan memperkenalkan ini? Jadi heli tour Solo Raya itu memang kegelisahan orang Kadin Solo lah, melihat kita ingin sih mengalami borderless gitu kan. Memang pariwisata konsepnya borderless. Dan aglomerasi itu sesungguhnya dimulai dari sisi transportasi, Mas. Jadi tentang aglomerasi selalu diawali dari transportasi, borderless, connectivity dan seterusnya. Sehingga dengan adanya helikopter Solo Raya ini sebenarnya simbol saja. Oh, simbol saja. Dan kita ingin sustain juga. Ya, tentang wisata melalui udara kan harus digarap pemerintah secara serius kan. Kan melalui darat sudah banyak, kemudian laut kan gitu. Udara juga ada. Karena melihat sightseeing dari atas akan lain, dimensinya lain dan indahnya luar biasa. Kan gitu ya. Jadi tujuan wisata melalui atas itu berbeda hal dengan tujuan wisata kita lihat dari via darat. Jadi salah satu terobosan kegelisahan itu ya. Ini paket wisata nih Mas, Solo, paket wisata Tour of Lawu. Tour of Lawu. Kan keren. Bisa lihat Gunung Lawu dari atas. Jadi wisatanya Solo tekan Lawu Karanganyar itu satu karena konsep aglomerasi. Karena menurut saya Mas, itu storytelling tentang pariwisata di Kota Solo itu masih kalah jauh dengan tempat lain ya. Dengan Bali kalah jauh, dengan Jogja juga kalah jauh. Jogja itu hal kecil, storytelling itu banyak sekali. Banyak sekali. Kan gitu. Apalagi kalau pengembangan wisata melalui udara. Storytellingnya akan luar biasa. Melihat panorama Indonesia, Wakatobi, kan itu ya. Yang lain dari atas, keren sekali. Dan kita ingin menyampaikan ke publik bahwa pariwisata ada loh dari atas. Tadi kan disampaikan salah satu langkah awalnya
aglomerasi itu mulai dari transportasi. Nah, kita tahu kan bahwa di transportasi Solo, kalau Solo kan sudah cukup kompleks, jadi ada BST, ada yang feedernya juga. Tapi kan kita juga tahu ada Jateng Trans itu yang bisa nyambung sampai Wonogiri. Nah, menurut Kadin, apakah transportasi itu kurang atau perlu dikembangkan lagi untuk mensukseskan aglomerasi ini? Infrastruktur itu tidak ada kata berhenti. Nama infrastruktur itu simbol dari sebuah peradaban manusia. Dan transportasi salah satu indikatornya. Ketika sebuah kota ada MRT, maka dilihat peradaban ini sudah maju. Demikian juga dengan kita, Solo Raya. Artinya infrastruktur harus terus ditingkatkan, terus dibangun tanpa ada henti. Itu ada public service pemerintah untuk rakyat, untuk warga negara. Jadi sebuah kewajiban. Jadi nggak ada yang namanya dihentiin, proses pembangunan nggak ada. Nggak ada pembangunan berlebihan, nggak ada bagi saya. Pembangunan harus terus-terusan, tidak boleh berhenti. Public service itu ada di tangan pemerintah untuk rakyat. Jadi pembangunan akan terus berkembang selalu dengan masyarakatnya berkembang, pembangunan juga berkembang. Tadi kan disampaikan konsep aglomerasi ini borderless, wisatanya diharapkan borderless. Ya, yang selama ini terjadi di Solo Raya, apakah memang paket wisata yang disediakan itu masih terkotak-kotak dari antara satu wilayah dan wilayah lain, Pak? Jadi kalau program hanya B2B akan terasa beda jika dengan B2G. Ya. Apalagi BG dan BG. Itu business governance akan lain. Jadi kalau saya lihat memang potensi yang sebaiknya bisa digali ini akan lebih besar dampaknya, efeknya apabila secara Solo Raya ini sudah satu kesamaan visi, terus diimplementasikan dalam sebuah program-program bersama. Program bersama pemerintah Solo Raya dalam satu visi aglomerasi. Tadi kan kita udah ngobrol terkait yang dilibatkan antara lain akademisi, terus government swasta tentunya juga dilibatkan, kan, Pak? Respon dari pihak swasta terkait dengan konsep aglomerasi ini seperti apa tadi belum disampaikan? Ya, kalau swasta sangat optimis, apalagi kalau lihat swasta, kalau lihat resonansinya lebih luas, pasti akan lebih tertarik. Dan saya sudah merasakan itu. Teman-teman Solo Raya sudah menunggu. Kadin, Karanganyar, Kadin, itu sudah, Klaten, itu semua sudah siap. Ayo kita jarang bareng. Karena sekali lagi, kalau kita cuma by sektoral atau by wilayah aja, ya pasti akan lain, Pak, dengan by satu Solo Raya. Kan pasti lain. Jadi lain. Dengan marketnya pasti akan lebih luas, potensi juga akan lebih besar. Gitu. Ya. Mungkin sedikit ke belakang, sebelum aglomerasi ini digaungkan oleh Kadin sekarang, apakah di pemerintah sebelumnya atau Kadin di awal-awal dulu juga pernah menggaungkan konsep aglomerasi ini, Pak? Sebenarnya aglomerasi ini bukan barang baru ya, sebenarnya sudah barang lama. Kalau masih ingat zaman Pak Jokowi, waktu wali kota itu membangun Solo Raya Promosindo. Solo Raya Promosindo ini salah satu yang pernah dikerjakan oleh Solo Raya. Namun saat itu belum urgen karena belum urgen sehingga tidak optimal. Saya rasa sekarang ini sudah urgen. Sehingga mau nggak mau harus optimal. Iya. Jadi tantangannya ketika itu urgensinya kurang mendesak, sekarang sudah mendesak, tentunya akan lebih optimal sekarang harus segera dilakukan ya. Sebenarnya musuhnya apa sih? Musuhnya apa sih sebenarnya? Musuhnya adalah kebodohan bangsa. Kebodohan bangsa. Kita melakukan sesuatu hal yang menurut saya tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Tidak berpikir keuntungan, tidak berpikir dampak. Maka program fokus pada dampak itu saya sangat-sangat mendukung. Jadi dampak yang lebih besar. Iya. Masih berpikir Anda di sini, saya di sini. Gitu. Sehingga kalau sekarang kan bagi saya itu generasi old school. Kalau sekarang kan now kan. Saya pikir udahlah itu nggak relevan lagi. Dan sekarang ini kita dituntut oleh bangsa untuk menghadirkan competitiveness, untuk menghadirkan daya saing. Kalau tanpa ada itu nggak akan bisa maju. Ya, tentunya kan kalau ngobrol soal daya saing, setiap daerah tentunya kan punya potensi masing-masing. Ya tidak bisa dipungkiri karena faktor geografis ataupun tingkat pendidikan, ada daerah yang sekarang kemajuannya tidak seperti kota Solo. Lantas bagaimana mengatasi supaya daerah-daerah yang ini nanti tidak tertinggal dengan teman-temannya ketika konsep aglomerasi ini dijalankan? Sekarang saya balik pertanyaannya. Jika sudah teraglomerasi, akan lebih naik nggak
Ya tentunya, tetapi Ya, kan tetap gitu. ada yang di belakang Ya, sedikit. artinya belum terjadi Belum tentang terjadi. aglomerasi. Maka aglomerasi ini menyelesaikan tentang daya saing. Daya saing. Karena sudah pemerataan. Ya. Kemudian menghadirkan efisien atau Efisien. kompetitif. Kompetitif. Hal-hal inilah yang harus kita tanamkan ke stakeholder kami. Dan menurut saya sudah harus jadi gagasan nasional. Bagaimana upaya bangsa kita untuk menciptakan daya saing, untuk meningkatkan competitiveness. Pikirkan bukan hanya negara kita sendiri, tetangga kita. Tetangga kita. Vietnam katakan. Ya. Vietnam nggak punya hutan, tapi dia ekspor banyak sekali. Banyak Pak. sekali. Jauh sekali dengan Indonesia. Ya. Artinya apa? Yaitu itu kenyataan yang harus kita terima. Sehingga ya untuk masalah batas wilayah ya, menurut saya tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi. Otonomi daerah itu penting supaya orang fokus. Fokus dalam Tapi mengerjakan. ketika ada titik tertentu, ternyata itu disrupsi. Ya, disrupsi. Kita harus menyadari itu disrupsi dan itu ya mungkin yang lain belum mengalami ya. Mengalami. Kalau saya melihat Solo, waduh, udah urgen sekali. Sudah urgen sekali. Jadi intinya untuk meningkatkan daya saing, kolaborasi yang dipentingkan Kolaborasi, dari. pasti. Jadi supaya tetap yang bawah tetap juga ikut naik karena kolaborasi itu tadi. Betul. Kuncinya di kolaborasi. Tadi kan disampaikan bahwa ini juga aglomerasi ke depannya akan meningkatkan perekonomian, jadi membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Bagaimana Kadin nanti memastikan semua lapisan masyarakat juga merasakan, bukan pelaku-pelaku ekonomi yang di atas saja, tetapi masyarakat di bawah juga merasakan konsep aglomerasi, jadi berkah dari aglomerasi ini. Jadi saat ini justru malah posisi Kadin sedang ingin memastikan apakah pemerintah ke depan, apakah proses-proses ekonomi saat ini dan ke depan itu sudah menggunakan sumber daya nyata kita tidak. Sudah menggunakan kemitraan yang mengutamakan lokal kita tidak. Ini proses kita. Terus bagaimana kita mengembangkan tadi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi secara inklusif. Kata kuncinya adalah lokal partner diikut sertakan dalam proses pembangunan maupun proses menggerakkan ekonomi. Itulah posisi Kadin. Posisi Kadin. Ya. Sebenarnya terkait inklusi, jadi untuk memaksimalkan potensi yang ada. Lantas terkadang kan kendalanya ketika kita memanfaatkan potensi yang ada yang kita punya, untuk pemasaran itu kan terhambat. Apakah dengan aglomerasi ini akan menghilangkan border-border seperti itu? Jadi fokus produksi untuk pemasaran nanti dibantu di daerah lain. Apakah seperti itu konsepnya? Harusnya seperti itu. Ketika sudah mutual understanding tadi ya, kesamaan visi dan pemahaman yang sama, saya pikir akan mudah kok merumuskan bagaimana siapa mendapatkan peran apa dan siapa yang mendapatkan bagian apa. Dan saya pikir akan menguntungkan karena aglomerasi itu kata kuncinya adalah kolaborasi, sinergi. Dan sinergi adalah awal dari keuntungan. Sinergi awal dari keuntungan ya. Tadi kan disampaikan aglomerasi pintunya salah satunya investasi lah. Menurut Kadin, potensi-potensi apa yang ada di Solo yang membuat Solo Raya tentunya, yang membuat para investor itu ada potensi apa di Solo Raya supaya investor itu bisa masuk sebagai berinvestasi di Solo Raya? Solo kan sebenarnya the heart of Java, spirit of Java, seperti yang sudah ditagline Pak Jokowi era lalu. Dan spirit of Java itu jantungnya di kota Solo. Sehingga budaya tentang Jawa, budaya tentang keraton, budaya tentang tour of sejarah dulu itu harus kita kemas menjadi sebuah hal yang bisa kita jual. Kalau potensi tentang Solo dilihat oleh investor luar kepada kota Solo, kenapa menarik? Itu yang menjadi unik, Pak. Uniknya di situ. Bagaimana kita ingin mengembangkan katakanlah Bengawan Solo zaman dulu. Kenapa keraton pindah ke Bengawan Solo sih? Gitu kan. Karena transport di situ kan. Kan artinya pengembangan dulu harus kita mulai perbaiki, kita kemas, kita jadikan sebuah produk yang bisa kita jual. Dan saya pikir investor ataupun publik secara nasional dan mancanegara melihat Indonesia itu adalah start from Solo.
Jadi latar belakang unik dan secara historis itu ada di Kota Solo. Dan insya Allah itu juga membuat investor nanti akan tertarik. Dan pusar bumi. Pusar bumi. Apa itu? Tengah-tengahnya bumi. Ya, itu ceritanya seperti itu. Solo itu tengah-tengahnya bumi. Lantas yang terakhir Pak, mungkin terkait nanti yang diharapkan Kadin untuk keberhasilan konsep aglomerasi itu nanti ke depannya akan seperti apa? Indikatornya apa aglomerasi ini berhasil? Indikatornya paling kata kunci adalah no one left behind. Tidak boleh satupun yang tertinggal. Baik dari sisi pemerintah daerah mendapat apa, baik dari sumber daya nyata lokal mendapat apa, baik dari penyerapan sumber daya manusia dapat apa, baik untuk pemerataan pembangunan seperti apa. Itu semua proses tidak boleh ada yang tertinggal. Mekanisme itu harus kita kawal. Kita harus memastikan bahwasanya semua untuk pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat bersama-sama. Tidak ada yang ditinggal. Iya, dan pemerintah daerah harus mendapatkan keuntungan juga. Kalau enggak, nonsen kita bisa bertumbuh. Dan apabila yang terlewat, maka akan jadi disrupsi kemudian. Benar nggak? Ya, jadi masalah di belakangnya. Karena nggak mengalir sebagaimana mestinya. Gitu. Kira-kira saya pikir no one left behind kata kunci yang harus kita komitmenkan bersama, tidak boleh satupun yang tertinggal. Ya, dengan konsep aglomerasi, insya Allah tidak ada yang tertinggal nanti ke depannya. Semua akan kebagian, maju bersama-sama. Sebagai penutup Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait konsep aglomerasi yang digaung-gaungkan oleh Kadin supaya pemirsa juga lebih paham dan tertarik. Ya, terima kasih. Pada akhirnya pembangunan itu adalah suatu upaya bersama untuk menjawab ketidakpastian di depan. Dan dalam proses pembangunan itu adalah dalam bagian proses bernegara. Dan saat ini Kota Solo sudah mengalami disrupsi depan mata, khususnya tentang batas wilayah yang sudah habis. Namun di sisi lain, Kota Solo brand image-nya sudah sangat meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi juga sangat tinggi, 5,57. Tertinggi mungkin se-Jawa Tengah dan juga bagian tertinggi di Indonesia. Artinya dari kacamata pertumbuhan ekonomi, tinggal bagaimana kita next step-nya, yaitu mengemas atau menyederhanakan tentang sinergitas antar wilayah. Menurut saya ini sudah urgen dan tujuan dari pemilu serentak juga sama. Supaya sinkron. Langkah kaki keputusan kebijakan para pemangku kepentingan sangat kita butuhkan saat ini. Mereka harus bersama-sama visi untuk tujuan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan tentang batas wilayah atau ego sektoral. Menurut saya sudah saatnya kita hentikan tentang ego sektoral. Ya, maka dari itu Kadin menggaungkan sekarang sekaligus titip nanti di pemilu supaya pemilih daerah, kepala daerah saling bersinergi dan mensukseskan konsep ini. Ya, terima kasih Pak Ferry, pembicaraan kita semoga bermanfaat bagi masyarakat supaya lebih paham terkait konsep aglomerasi ini apa. Bukan hanya scroll-scroll tapi lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama dengan Pak Ferry Septa Idrianto, Ketua Kadin Surakarta. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,